ayat tentang makanan yang halal dan haram, termasuk daging babi haram. Dakwah sangat penting agar manusia tidak tersesat, mengerjakan amal soleh dan berserah diri kepada Allah, agar ada segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, agar memakan makanan yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Surah 41 Fussilat ayat 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surah 3 Ali Imran ayat 104. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Makanlah makanan yang halal lebih baik. Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, karena semua itu kotor, termasuk juga binatang yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan untuk kalian 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Adapun 2 macam bangkai yaitu ikan dan belalang, sedangkan 2 macam darah adalah hati dan limpa. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya jika hewan sudah menjadi bangkai maka haram jika kita memakannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah 5 Al-Maidah ayat 3 berikut, diharamkan bangkai atas kalian. Meski ayat di atas telah menunjuk bahwa semua bangkai hewan adalah haram dan najis, namun ada 3 bangkai hewan yang dihukumi suci. Pertama, bangkai ikan. Selain halal dimakan, semua jenis bangkai ikan dihukumi suci. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Nabi SAW bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Surah 5 Al-Maidah ayat 96. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Mengomentari ayat ini, para sahabat Nabi SAW seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas dan lainnya berkata, sungguhnya yang dimaksud dengan binatang buruan laut Saidul Bahri adalah semua hewan yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut ta'amuhu adalah hewan yang mati di dalam laut. Kedua,
bangkai belalang. Bangkai belalang halal dimakan dan ia juga dihukumi suci. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad Al-Baihaqi. Nabi SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kamu 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang, dan 2 darah adalah hati dan limpa. Ketiga, hewan tanpa darah. Setiap hewan yang tidak memiliki darah, maka bangkainya dihukumi suci meskipun tidak dihalal dimakan. Misalnya lalat dan serangga kecil lainnya. Hal ini disahkan hadis riwayat Imam Bukhari dan dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, bila ada lalat jatuh ke dalam minuman kalian, maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satunya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyuruh untuk menceburkan lalat yang masuk ke dalam minuman, di mana ada isyarat bahwa lalat ini tidak mengaibkan minuman itu menjadi najis. Itulah 3 bangkai hewan yang dihukumi suci oleh Islam. Surah 2 Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Surah 5 Al-Maidah ayat 88. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah 8 Al-Anfal ayat 69. وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 16 An-Nahl ayat 114. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Surah 6 Al-An'am ayat 118. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Maka makanlah binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surah 6 Al-An'am ayat 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا
حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Makanan yang haram termasuk daging babi. Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, karena semua itu kotor, termasuk juga binatang yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 5 Al-Maidah ayat 3. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya.
Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 6 Al-An'am ayat 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah, tidaklah aku pernah dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang disembelih atas nama selain Allah. Karena siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah 16 An-Nahl ayat 115. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.